Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa rasa syukur kita kepada Allah SWT yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melakukan rutinitas berupa pembelajaran jarak jauh, ya. Oke, siswa sekalian, untuk mengawali kegiatan pada kesempatan hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, siswa sekalian yang saya banggakan dimanapun kalian berada, materi untuk pembelajaran kali ini adalah kita akan belajar tentang teks eksposisi, ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi, hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Mungkin sejauh ini dulu pernah ada yang sudah mempelajari, kalau ada yang masih ingat, ya nanti diingat kembali, ya, diulang kembali, ya. Bagi yang sudah lupa maka kita akan belajar lagi. Silahkan disimak dengan baik videonya sampai akhir tentang penjelasan materi ini. Teks eksposisi, ya, ini sebelum masuk, apakah itu teks eksposisi? Eksposisi teks atau teks eksposisi, ya, adalah paragraf atau karangan yang terkandung di dalamnya itu sebuah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat, ya. Jadi eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sebuah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Nah, itu. Jadi manakala teks eksposisi itu menerangkan tentang informasi yang dikemas di dalamnya, tentang juga pengetahuan, ya, dikemas secara singkat sehingga yang membaca itu setelah selesai membaca memperoleh pengetahuan atau memperoleh informasi dari bacaan tadi. Oke, ya. Lanjut. Kemudian jenis-jenis dari teks eksposisi apa saja? Kita lihat. Teks eksposisi macamnya ada banyak. Yang pertama ada eksposisi berita, ya, berarti isinya tentang informasi atau pengetahuan tentang berita, baik informasi seputar berita, ya. Kemudian eksposisi ilustrasi, ya, eksposisi ilustrasi berarti gambaran di sana di dalamnya memuat tentang kejadian-kejadian, ilustrasi penggambaran, ya. Kemudian eksposisi proses, ya. Eksposisi proses bagaimana? Eksposisi proses, terjadinya prosesnya. Kemudian berikutnya ada eksposisi perbandingan. Nah, kemudian ada eksposisi definisi. Kemudian ada eksposisi pertentangan, ya. Kemudian ada eksposisi analisis dan eksposisi klasikal. Oke, selanjutnya ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama, bersifat informatif, yaitu menyampaikan informasi. Kemudian yang kedua, argumen bersifat fakta. Jadi yang disampaikan itu berdasarkan keadaan atau kenyataan yang ada. Kemudian dipaparkan dengan lugas dan menggunakan bahasa baku. Serta yang berikutnya, memberikan pengetahuan atau informasi. Jelas ini sifat dasarnya dari eksposisi adalah memberikan informasi atau pengetahuan. Kemudian bersifat netral atau tidak memihak. Jadi baik informasinya maupun yang lainnya itu tidak bersifat memihak. Begitu. Itu untuk ciri-cirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur. Struktur dari teks eksposisi yang pertama adalah tesis, ya. Tesis itu sama halnya dengan pembukaan. Awal pernyataan yang ada di dalam
sebuah teks eksposisi. Itu namanya tesis, pembukaan. Yang kedua, argumentasi atau isi. Intisari dari teks itu ada di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Penegasan ulang itu adalah sama halnya dengan memaparkan kembali tentang apa yang sudah disampaikan dari tesis maupun argumentasi. Nah, selanjutnya, kaidah bahasa teks eksposisi. Yang pertama, kaidah bahasa teks eksposisi adalah menggunakan nomina dan pronomina. Nomina itu kata dasar, pronom atau benda, pronomina kemudian menggunakan kata-kata leksikal, verba, adjektiva, dan adverbia. Kemudian menggunakan kata hubung atau konjungsi. Ya, kemudian menyajikan argumentasi secara urut dan menyatakan sikap penulis, baik setuju maupun tidak setuju terhadap pernyataan yang ada dalam teks. Kemudian yang pertama ya, menggunakan nomina dan pronomina. Artinya apa? Nomina itu merupakan kata benda atau kata dasar yang seperti halnya contohnya adalah ada meja, rumah, kursi, dan lain-lain. Nah, nomina turunan antara lain pembelian, ya, permainan, perkebunan, kekebalan, dan lain-lain. Kemudian pronomina merupakan kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Pronomina itu adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Pronomina persona seperti saya, engkau, dia, mereka. Kemudian pronomina petunjuk. Pronomina petunjuk seperti ini, itu, sini, situ, ya. Kemudian pronomina penanya seperti apa, siapa, dan mengapa. Itu. Selanjutnya, menggunakan kata leksikal verba, adjektiva, dan adverbia. Verba yaitu kata kerja, verb dalam bahasa Inggrisnya. Adjektiva adalah kata sifat, adjektif dalam bahasa Inggris, dan adverbia adalah kata keterangan. Selanjutnya, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Nah, ini konjungsi yang sering digunakan antara lain sehingga, kemudian, ketika, dan akhirnya, ya. Terus menyajikan argumentasi urut dari lemah, kuat, mudah, rumit, atau sebaliknya. Kemudian menyatakan sikap penulis, setuju atau tidak setuju, ya. Contoh teks eksposisi, kita lihat ini contohnya. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, tesis pembukaan, yang mana pembukaan itu adalah isinya tentang pemaparan inti dari apa yang disampaikan di dalam teks. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan salah satu aspek terutama buat menghasilkan kenyamanan, baik di area rumah ataupun di area dekat, ya. Tiap sekolah senantiasa mengarahkan anak didiknya untuk melindungi kebersihan lingkungan sekolah. Apalagi kebersihan sekolah banyak dilombakan buat menarik atensi sekolah supaya mereka peduli dalam kebersihan. Metode untuk buat melindungi kebersihan sekolah diantara lain membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas, serta lain-lain. Nah, argumentasi atau isi. Pembagian piket kelas jadi salah satu metode buat melindungi kebersihan pada lingkungan sekolah. Petugas piket umumnya melaksanakan tugas mensterilkan ruangan seperti menyapu, menghapus papan tulis, serta mempersiapkan spidol ataupun kapur tulis. Tidak hanya itu, tiap hari Jumat senantiasa digunakan untuk melaksanakan kerja bakti, mensterilkan sekolah sehabis pelajaran atau pelajaran awal berakhir. Banyak kelebihan yang didapatkan ketika aktivitas Jumat bersih. Tidak hanya lingkungan sekolah bersih,
Ikatan murid serta guru pula dapat terus menjadi akrab dengan terdapatnya kerjasama. Nah, penegasan ulang. Nah, struktur yang terakhir yang berikutnya. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan perihal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sekolah serta ialah aspek yang sangat berarti dalam mencapai kebersihan keberhasilan proses belajar mengajar. Kebersihan area sekolah hendak lebih menjamin kebersihan seorang serta menyehatkan. Kebersihan tidak sama dengan kemewahan. Kebersihan merupakan usaha manusia supaya area sekolah senantiasa sehat, terpelihara secara berkesinambungan. Oke, begitu saja ya. Saya ulangi lagi tadi, dari strukturnya itu ada tesis, isinya pembukaan tentang kebersihan lingkungan, kemudian argumentasi, isinya tentang apa? Inti dari apa yang disampaikan, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kebersihan. Kemudian penegasan ulang. Penegasan ulang itu adalah pernyataan menyetujui tentang kebersihan atau menolak tentang kebersihan. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Bisa kalian pelajari lagi dari awal. Silakan kalian putar kembali jika belum paham, boleh ditanyakan. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.